Halo, selamat malam guys. Welcome to the Gunplay Studio. Hari ini saya akan melanjutkan Gundam Seed Destiny yang dulu pernah saya beli. Waktu itu tahun 2007 ya. Waktu itu logo Bandai masih warna merah. Kalau yang sekarang sudah biru ya, Bandai Namco. Jadi ini saya waktu itu sudah menyelesaikan bagian badan dan bagian kaki. Cuma waktu itu saya melakukan kesalahan, jadi karena ini partnya kecil-kecil ya guys ya, jadi agak hati-hati, terutama yang di tangan ini. Tangan ini saya nggak sengaja mematahkan, jadi ini di bagian joinery-nya ini punya saya patah. Ini seharusnya diamplas dulu, setelah digunting terus diamplas baru dimasukkan. Kalau masih agak sulit dimasukkan, terpaksa harus diberi sedikit minyak pelumas agar gampang masuknya. Lalu ini juga bagian kaki juga sudah saya selesaikan. Jadi pada dasarnya Gundam ini sudah mendekati 70% selesai. Cuma saya masih belum membuat bagian wingsnya masih belum. Jadi ini saya sudah agak lupa, jadi harus ngecek dulu ya. Untuk jadi kita urutkan dulu dari bukunya dulu. Saya agak lupa kemarin itu sampai mana. Coba saya cari partnya. Oke guys, kita sudah siap untuk mengerjakan. Nah, sekarang kita bagi part-partnya karena kita akan mengerjakan bagian sayap dahulu. Jadi dulu yang saya bagian satunya sudah pernah saya selesaikan. Nah ini hati-hati guys, ini juga pecah, agak sensitif juga ini, jadi harus diamplas ya, hati-hati. Kalau sudah selesai diminggirkan guys. Nah Anda ini jadi saya buat foto karena menempel ya bekas ini, jadi agak sedikit berantakan. Jadi ini kita inikan dulu satu-satu biar lebih gampang dikelompokkan. Yang nggak dipakai jangan di itu dulu, yang penting part-part yang akan dipakai dikumpulkan. Ini mungkin masih belum dipakai dulu. Nah kalau ini pasti dipakai guys, kalau ini dan ini, karena engsel ini pasti dipakai. Ini taruh di dekat kalian aja, jadi biar nggak lupa. Terus yang ini bagian penutup sayapnya juga taruh di dekat kalian. Kalau ini sudah enggak, ini bagian tangannya, ini bagian tangan guys. Oke, ini kosong. Oke, ini untuk standingnya, jadi yang Extreme Plus ini dilengkapi untuk standing unit. Lalu ini karakternya ini bisa diwarna ya, cuma harus profesional yang warna, kalau nggak bisa salah. Ini juga efek, dan saya sukanya dari Destiny. Untuk Destiny Gundam yang Extreme Plus ini kita diberi ini sayap efek ini di bagian kanan maupun di bagian kiri guys. Jadi ini sepasang ini kan dulu. Lalu juga kita juga diberi ini juga beam shield ini.
meja kita jadi sudah rapi, kita sudah siap untuk mengerjakan guys. Nah, pertama kita tentunya baca buku dulu, karena udah lama ya ini saya nggak mengerjakan ini, jadi saya sudah agak lupa. Nah, kita harus cari tahu dulu untuk parts bagian wingsnya, yang bagian samping sini. Jadi dari situ kita bisa memahami yang nomor berapa kita harus kerjakan terlebih dahulu. Oke, ternyata yang wingsnya yang lama ini dulu pernah saya selesaikan yang di sisi kanan ya. Kalau ini sisi kanan, berarti yang berikutnya ini saya kerjakan ini yang sisi kiri. Nah, sisi kiri ini ada huruf-hurufnya, jadi kita lihat ya huruf-hurufnya, dan mereka bagi dalam bentuk grup juga, jadi grup dan huruf. Jadi ini kalau F, terus F part nomor berapa itu di huruf dan angka. Jadi kalian lihat di hurufnya dulu, baru ke angka. Oke, kita mulai guys. Jadi kita lihat ini sekarang diminta F5, F6. Oke guys, tadi saya habis berbenah sebentar dan tahu yang mana harus dikerjakan. Ini untuk peralatan, karena semua kondisinya sudah saya lepas dari plastiknya, plastik membungkusnya. Jadi sebenarnya ini sudah siap untuk dikerjakan. Jadi kita singkirkan dulu alat-alat ini yang tidak dipakai. Salah satunya gunting ini. Lalu ini mungkin pas ini juga akan dipakai, tapi nanti aja pas separator. Lalu gunda marker, karena sudah hampir selesai ya, ini mungkin nanti dulu aja saya pakai karena udah terlanjur. Seharusnya dari awal pada saat gundamnya masih posisi di sini, seharusnya saya sudah beri gunda marker dulu, tapi nggak apa-apa deh. Ini nanti aja nyusul pada saat sudah part-partnya ini sudah selesai semua, baru saya gunda marker satu-satu. Jadi lalu yang ini untuk stiker. Jadi fungsinya untuk stiker ya guys ya. Jadi pokoknya alat-alat tools yang nggak dipakai diminggirkan dulu dari area meja kerja kalian. Jadi ini di sini saya pakai dua alat ini untuk potong. Jadi salah satunya gunting kuku ini juga kepake, dan yang kedua pakai nipper. Ini nippernya buatan dari Banden Namco. Jadi kita tahu alat-alat kerja kita yang akan dipakai. Pastikan area kerja kalian bersih, dan kalau ini sudah selesai jangan ditaruh di sini guys, karena nanti kena potong atau kotoran. Jadi ini item ini lebih baik diminggirkan aja, unit bagian badan gundam maupun unit kakinya. Jadi kalian bisa berkonsentrasi ke parts yang akan diselesaikan. Oke guys, kita potong part-partnya ini karena sudah terlihat yang mana aja yang akan di kalau mau potong jangan dipotong yang di bagian utamanya dulu guys, potong bagian ujung-ujungnya dulu agar ini nggak pecah. Nanti ini kita harus bersihkan sebelum kita pasang bersama. Ini harus dipastikan bersih guys, jadi agar nggak menempel juga ya. Jadi ini bagian kecil-kecilnya ini wajib dibersihkan karena ini akan menghalangi. Di sini saya menggunakan gunting kuku karena lebih
presisi ya, bisa presisi juga, cuma ini memang pada dasarnya ini akan menyebabkan ada sedikit ini gumpalan. Nah, biasanya kita rapikan dikit di sini, makin lebar. Oke, dibersihkan juga yang sisi satunya juga, agar kalau tidak dibersihkan nanti pada saat sudah dipasang agak susah dibersihkan. Nah ini hati-hati guys. Sedikit sulit juga di sini. Oke, sudah kepotong. Nah ini bagian sayap ini, di bagian dalamnya juga ada sistem thrusternya yang harus dikerjain. Nah cuma ini jangan ini dulu, kita harus pastikan dulu sebelum ini dipasang, karena ini penutupnya. Kita membuat yang thruster kecilnya ini sudah terpasang, jadi ini ada F9, F6 sama F7. Nah ini F9, F6, F7 ini kita harus hafal ya guys ya. Kalau tidak hafal, potong satu-satu terus dipasang part yang ada J dan M ini. J dan M ini adalah salah satu part untuk joinery. Nah seperti ini adalah part joinery. Saya taruh di dekat saya karena ini pasti kepake. Ini juga salah satu part joinery, kelihatan huruf M. Nah ini yang kita cari ya guys ya, kita kerjakan satu persatu dulu karena ini dimintanya huruf M, jadi kalian harus perhatikan bahwa M nya ini dipastikan sudah kepasang dulu di F, jadi F yang di sini ya, karena kalau kalian khawatir lupa lebih baik dikerjakan satu persatu dulu. Ternyata di bawahnya juga, ternyata di sini ada thrusternya guys, luar biasa ini, sangat detail, dan itu thrusternya juga masuk di kategori J. Nah memang J harus diketahui. Saya sudah nemukan. Nah ini yang J. Oke guys, ini thrusternya kecil banget ya. Ini sebenarnya nggak perlu dipotong langsung sih, kita bisa putar gini aja, nggak ada masalah. Nah kita putar gini, tapi kalau kesulitan ya kita pakai nippernya ini ya. Nippernya pastikan tajam guys, karena kalau nggak tajam nggak bisa motong. Maka itu saya nipper pakai merek punya Bandai. Saya nggak di endorse ya dari Bandai, tapi ini memang tajam sekali ini, jadi agak hati-hati kalau ngerjakan. Nah ini mini thruster ini dilekatkan di bagian belakangnya ini guys, jadi ada 3 mini thrusternya itu. Nah, seperti ini. Cuma saya nggak nyaranin masang pada saat posisi masih di sini, tapi ini cuma untuk ingat aja, karena ini ada nomor 5, 6, 7, jadi jangan sampai lupa ya guys ya. 5, 6, 7 ini urutannya harus benar, karena kalau nggak benar nanti nggak bisa dikerjain, bisa kebalik. Nah kita mulai dulu ya. Ini yang 5 ini saya potong. Tapi dipotong langsung dirapikan.
hati-hati ya guys ya, jangan sampai kepotong ini karena bagian kecil banget ini nggak kelihatan. Langsung dipasang thruster sistemnya guys biar nggak kelupaan. Nah ini tinggal diputar gini aja udah lepas ini. Nah ini part bagian 6, hati-hati ya jangan sampai kebalik ya guys ya. Begitu Anda lepaskan part ini dari sini, Anda harus ingat ini urutannya, jangan sampai kebalik. Jadi ini yang 6, yang ini yang 7, ini yang 5, terus yang ini yang 7. Jangan sampai kebalik guys, kalau kebalik nanti repot ini. Kalau sudut mengguntingnya agak susah, jangan dipaksa guys. Saya pernah gunting, saya paksa gini, kena bagian sininya pecah. Di bagian ini sudah selesai ya, ini diminggirkan aja. Setelah dilepas dari tempatnya, pastikan dirapikan guys, jangan sampai nggak rapi. Ini dipotong dan dirapikan. Nah jangan lupa juga thrusternya langsung dipasang. Oke, sekarang kita mulai urutkan ini pemakaiannya gimana, karena kita akan pasang sendi lanjutannya ya, yang huruf M tadi, M22 untuk nyambungkan ini, 3 pasang ini. Nah M22 ini, nah ini M22 ini, kalau kalian ragu jangan dipotong ya, diputar aja gini juga sudah bisa lepas. Tapi kalau agak keras ya terpaksa dipotong dulu. Tapi ini kalau kuat tenaga kalian, putar aja nggak apa-apa. Karena kalau salah potong, karena ini bagian persendian guys, kalau persendian ini salah potong repot nanti. Sekarang tinggal dilihat arahnya. Ini cukup lumayan, kita harus berpikir. Nah, jangan sampai ini salah. Kalau salah nanti bongkar pasangnya lebih susah. Jadi pastikan ini jangan sampai salah. Nah, ini harus benar guys. Kalau ini nggak benar nggak bisa masuk. Ini bagian part untuk wings of light-nya.
sudah benar ya, karena nekuknya gini. Terus ini yang terakhir, nah ini hati-hati ini adalah kali 50. Ingat ya guys ya, kalau ragu jangan dipotong daripada nanti. Nah ini kadang orang kalau nggak tahu ininya dipotong, ternyata ini bagian parsnya. Nah jadi hati-hati ya, kalau ragu-ragu jangan dipotong, takutnya ini bagian pas. Kalau bukan bagian pas nggak apa-apa, bisa dipotong. Tapi kadang pihak pandai dia buat seolah-olah itu bagian dari pars, tapi ini bukan ya, ini bisa dipotong. Lihat, sesuaikan dari gambar ini. Nah, cuma hati-hati ya, jangan sampai lukai kepala. Nah K9 aman, K9. Nah ini bunyinya snap guys, itu masuk langsung tidak. Ini dimasukkan guys, jangan lupa. Ini untuk, nah ini untuk kontrolernya, untuk bekasnya, biar kesan bekas. Nah lalu ini ada part key. Nah hati-hati ya guys ya, part key sudah saya dekatkan ya, ini sayapnya. Langsung aja guys, kalau udah apa langsung dipotong guys. Motong langsung dibersihkan guys. Ini sekarang ada sendi. Nah ingat ya guys ya, yang namanya PC ini selalu dekatkan sama kalian. Soalnya pasti dipakai PC pelompat. Dan kalau aku nggak perlu dipotong, pakai diputar pakai tangan udah selesai seperti ini. Hati-hati ya masanya, jangan sampai salah, karena ini atas, jangan sampai kebalik, terutama jangan sampai kebalik. Ini hati-hati, posisinya kalian ini hati-hati waktu masang. Dicek ulang dulu posisinya kebalik atau enggak. Ini jangan kebalik ya kak, kalau kebalik nggak bisa dipasang nanti. Ini masih belum saya pasang yang part satunya lagi untuk nutupin ininya. Jadi partnya ini ada dua macam untuk sayapnya ini. Nah kalau benar ininya bisa masuk gini guys. Nah lihat ya, bisa masuk gini. Jangan kebalik guys, kalau kebalik nggak bisa dipasang. Coba mimin lihat yang sayap satunya. Nah ini yang sayap sebelah kanan, yang mimin kerjakan sebelah kiri. Nah ini sebelah kanan kayak gini. Nah cuma ininya patah guys, jadi beneran ini hati-hati nih. Ini nanti mimin puasa pakai lem super glue. Angle-nya seperti ini, karena ini salah satunya seperti ini, bagian kanan.
langsung rapikan guys. Begitu motong jangan lupa langsung rapikan. Ragu pokoknya jangan dipasang dulu guys, karena nanti resiko nggak bisa kepasang. Pokoknya kalau ragu jangan di snakin ya. Nah ini kalau ini saya udah yakin, jadi saya snap dulu pelan. Ternyata ini dipakai untuk di sini guys, dan ini sepasang, jadi yang satunya langsung di ternyata ininya mimin yang lepas, pantesan kok agak aneh. Nah maka itu guys, hati-hati, ini harus konsentrasi kamu. Maka itu mimin tadi bingung kok ini kok ada yang itu, ternyata ininya yang lepas. Oke, ini terpaksa kita buka dulu ya, untuk nggak dirapiin, kadang bisa rubah ini. Kita ambil lebar dulu. Nah kita pakai alat ini kalau mau buka biar pembagian ininya merata, kalau enggak nanti pecah. Maka itu tadi mimin nggak rapetin, agak ragu karena ada yang merasa ada yang kurang ini. Nah bukannya gini aja, nggak usah sampai keseluruhan. Selama ini bisa masuk, masukkan aja. Tapi yang penting ini dimasukkan di sini dulu. Nah ini angkat dulu sedikit, terus ini masukkan. Nah, terus ini tekan. Nah pastikan ini bagian engselnya soalnya, untuk fitur biar kelihatan sisi mechanical-nya Destiny. Nah ini cakepnya Destiny Extreme Plus di sini. Cakepnya juga harus dibuka agak besar. Kita sekarang lanjut untuk part ini. Oke. Nah ini pasti pas ini. Kalau dimasukkan di sini pasti pas. Jadi jangan sampai salah ya guys. Kalau ragu jangan dipasang dulu guys, dicek ulang lagi. Nah, karena kalau
sisi kiri. Terus sekarang kita kerjakan yang bagian di sisi untuk covernya. Jadi oke, cover ini nanti ada part G juga, jadi ini E ya, E dan G. Juga jangan lupakan ini part J. Jadi kalian fokus ke part yang akan dikerjakan di dekat kalian aja, jadi biar nggak kelewat ya. Jadi ada J ini, ternyata bagian bawahnya. Mungkin kita kerjain yang gini dulu aja, karena ini seragam. Jadi intinya kerjain yang gampang dulu, yang gampang, yang seragam, yang mudah diingat, potong dirapikan. Kalau pakai gunting kuku memang bagusnya ada amplas. Karena kalau ini muncul ini nggak bisa masuk, guys. Agak ditekan ya, karena ini bagian plaster bawahnya. Segera juga selesaikan plaster bagian satunya. Partnya kayak gini. Sekarang berpikir untuk yang bagian kepalanya ini. Ini berarti ada M19, M32, dan M21.
Cara ngetesnya kalau kalian ragu-ragu bagaimana dipotong, Anda putar aja, Anda putar, jadi biar nggak salah motong. Karena kalau salah motong item seperti ini bahaya, karena ini ada sudutan-sudutan untuk bagian part pelengkap partnya. Ini agak sulit, jadi ini harus diamplas dulu, karena ini seperti tadi saya beritahu, kadang ada yang beberapa ininya agak terlalu rapat, jadi harus diamplas, kalau nggak bisa pecah itu. Agak bisa masuk, tapi masih keras guys. Yang dipaksa masuk takutnya pecah. Kalian perhatikan aja ini di gambar, karena gambarnya bantai ini sangat detail. Dan hati-hati sayapnya ya, karena sayapnya ini berbeda, yang sayap kanan sama kiri itu berbeda, jadi kalian perhatikan lagi sebelum dipasang. Seperti ini. Oh, ternyata ini keras juga ini, harus diamplas dulu ya guys, karena kalau dipaksa nanti ini pecah. Nah seperti ini pecah ini. Dulu saya ngerjain, saya nggak ngerti ininya ternyata keras. Kelemahannya kalau pakai bukan amplas kertas, pakai amplas ini nggak bisa sampai ke tempat yang lain. Ini saya belum beli ini amplas kertasnya, jadi sedia amplas kertas ya guys ya, kalau nggak ini nanti kesulitan kayak saya gini, nggak bisa rata. Ingat ya guys ya, tujuan amplas itu cuma untuk mengurangi ketebalannya ini aja, jangan sampai dibuat terlalu dull, nanti nggak bagus juga. Tapi ini harus diamplas agak
plastik mutu buatannya Bandai ini bagus banget, tebel. Ya, ini susahnya kalau nggak pakai amplas kertas ini guys. Jangan ditiru ya, beli amplas kertas guys. Ukurannya nyesuaiin aja. Kalau ukuran kadang kan diperlukan amplasnya agak halus atau nomor-nomornya. Gua nggak terlalu hafal. Nah, ini sudah agak enak guys. Masukkan, tapi masih agak keras. Nah, kalau agak keras jangan dipaksa masuk guys, tetap di amplas lagi karena ini bisa pecah. Kalau ini pecah udah nih, karena ini kalau pecah rusak. Ini diulangi lagi amplasnya sampai benar-benar bagus. Ini baru sisi satu sayapnya loh guys, belum sayap satunya. Ingat ya guys ya, tujuan ngamplas itu cuma untuk mengurangi ketebalan aja, tapi jangan terlalu berkurang banyak, nanti dull. Tapi kalau tidak Anda amplas, Anda paksa masuk, nanti resikonya pecah. Nah, ini sudah agak, nah ini sudah enak. Masih keras juga ini, saya khawatir patah ini. Jadi kita teruskan lagi amplasnya nih guys. Wah, ini baru satu sisi nih sudah ngamplas. Karena ngamplas ini sudah termasuk area finishing sih. Di studio saya ini kita khusus untuk ngerakit aja guys, saya belum masuk ke area finishing seperti pengecatan, ngamplas, karena itu juga cukup lumayan makan waktu ya. Apalagi part-partnya Gundam ini kan banyak yang kecil-kecil, banyak detail kecil-kecilnya. Jadi itu ngecat, finishing, ngamplas sama pemasangan itu cukup lumayan waktunya. Jadi kalau kita cuma masang aja tanpa finishing seperti ngamplas, ngecat, itu jumlah waktunya mungkin sama, karena Gundam Master Grade ini yang S13 ini kurang lebih rata-rata orang masang itu 5-8 jam. Itu tanpa finishing guys, tanpa finishing ya. Tanpa finishing itu 5-8 jam. Kalau finishing kurang lebih hampir sama dengan proses pemasangan, karena kan melihat di detailing kecil-kecilnya ini, terus nyampur warna catnya juga. Nah, maka itu tadi saya tidak melakukan marking warna untuk yang garis-garis hitam ini. Ini kan juga termasuk kerjaan finishing sebenarnya. Oke, mungkin ini sudah bisa ya dimasukkan ya. Ini coba saya tes lagi. Pokoknya kalau agak keras, tes masuk aja, jangan dipaksa, karena nanti pecah di dalam. Kalau pecah di dalam ini nggak ada part penggantinya, Anda harus beli baru lagi, atau kalau nggak Anda harus ke tempat orang yang ahli finishing. Jadi Gundam Anda langsung di finishing, jadi sekalian diperbaiki ininya, part-partnya. Ini saya teruskan ngamplasnya guys, karena agak keras, jadi biar nanti waktu masuk juga enak juga. Wow. Oke, sekarang
sayap guys. Nah ya ini nggak saya amplas, patah ini harus saya lem super ini atau lem G, tapi yang sisi satunya ini nggak apa-apa, cuma ininya patah ya, nggak apa-apa sih, tetap bisa dipasang karena ini kan ada sayap penghubungnya yang di atas ini. Kita pasang sayap penghubungnya yang di atas ini, jadi ini untuk menguncinya, setidaknya nggak gerak-gerak lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan juga, kenapa kok saya kombinasi clipper dengan gunting kuku? Karena kalau clipper memang ujungnya ini bagus ya, rapi, lurus. Cuma ada beberapa part tertentu yang gundam, kalau dia nggak lurus gini, ini kan lurus, masih nggak apa-apa, bisa kita bersihkan seperti ini. Kalau dia lengkung-lengkung itu susah pakai ini, bisa kepotong, bagian tertentunya bisa kepotong, bagian bodinya. Kalau gunting kuku lengkung, ada lengkung, jadi maka itu bisa kepake ya, ininya bagian lengkungnya ini. Cuma harus hati-hati karena jangan sampai Anda motong bagian ininya. Nah ini bagian ininya, kepalanya udah. Kita mau pasang kepalanya ini ya. Seharusnya kalau sudah dipasang kepala sih agak lumayan sih, nggak terlalu lepas-lepas lagi. Posisi atau kebalik ini ya sih. Oh saya yang kebalik. Oke. Ups. Ya, perjuangan, hati-hati guys. Ini. Kalau ragu jangan terlalu dikerasin ya, karena bisa patah ini. Oke, satu posisi ini sudah selesai, aman. Nah, kelihatan cakep ini. Tuh, ya sudah selesai. Oke, kita lanjut ke wings yang lain. Nah, ini juga sama nih. Ini juga kita perlu ngamplas ini, karena beberapa partsnya juga sama. Karena toko yang jual Gundam, kenapa? Karena mereka kan tahu ya, karena lingkungannya kan di situ, mereka kan lebih banyak kenal. Dan Anda juga bisa mendapatkan harga lebih baik lagi, serta pastikan Anda melihat hasil jadinya, itu penting sekali. Terus biasanya itu kalau jasa pengecatannya itu bagus, itu Anda bisa antri, karena kan banyak orang yang suka hasil kerja bagus kan. Saya aja juga suka hasil kerja bagus, jadi otomatis pasti antri. Kenapa kok antri? Karena peminatnya banyak, terus orangnya yang ngecat itu kan otomatis kan, cat ini kan pada dasarnya kan catnya yang ada di pasaran, apalagi catnya Gundam ini kan rata-rata pakai merek Tamiya, cat Tamiya. Catnya mereka itu ada banyak macam, memang cat standarnya mereka itu dari 24 jenis warna sampai 60 jenis warna. Nah, masalahnya cat itu ukurannya ukuran standar, campurannya campuran standar, jadi harus dicampur lagi. Nah, proses pencampuran itu kan akhirnya dia harus ngetes, namanya tes warna, sebelum diaplikasikan ke Gundam Anda. Dan itu prosesnya juga nggak main-main.
cukup makan waktu juga. Bahkan orang yang proses pengecatan Gundam itu malah jauh lebih lama daripada kita ngerakit Gundamnya sendiri, karena ya itu tadi mereka harus, ya tadi yang Anda lihat itu, saya kan ngamplas itu aja sudah makan waktu kan, baru ngamplas itu, belum bersihkan, belum ngecat. Apalagi part kayak gini, kalau dicat otomatis, kalau part seperti ini kalau dicat mau dibuat kesan seperti logam ya, ini kan masih kesan plastik. Kalau mau kesan logam kan otomatis dicat. Kalau ini dicat otomatis kan part ini yang asalnya tadi agak tipis habis kita amplas, ini otomatis akan sedikit lebih tebal. Makanya itu orangnya harus paham ini. Tapi pasti yang ngecat banyak yang paham lah, dia tahu kalau sudah dilewati proses pengecatan pasti ini akan menjadi lebih tebal. Yang bagian sini saya masuk, tapi kadang sama mereka kalau nggak kena cat sih aman, tapi kalau kena cat ini jadi lebih tebal dikit, otomatis mereka harus ngamplas lagi, harus ngasih minyak lagi, seperti itu. Nah itu makan waktu, nggak main-main waktunya. Jadi maka itu kenapa kok jasa pengecatan Gundam itu rata-rata harganya juga cukup lumayan. Saya bukan ngomong mahal ya, cukup lumayan biayanya. Karena itu tadi, karena effortnya mereka pada saat mengerjakan itu memang beneran makan waktu, itu nggak main-main. Itu sama seperti orang kerja juga. Bahkan ini ya, hampir saya lupa, yang ini agak sulit ini yang tadi saya ngamplas kan harus pakai amplas kertas ini, saya pakai amplasnya amplas ini, kalau nggak lengkungnya nggak bisa rata. Ya ini memang saya buat channel YouTube khusus untuk ngerakit Gundam aja ya, nggak termasuk ngecat ataupun sebenarnya ngamplas nggak masuk sih. Tapi ini kalau saya nggak amplas, karena pengamplasan ini sebenarnya proses di bagian finishing. Tapi ini kalau saya nggak amplas nggak bisa masuk, atau kalau nggak nanti karetnya ini bisa pecah kalau saya paksa. Ini loh bisa pecah. Nah jadi daripada pecah lebih baik saya amplas dulu. Nah ini agak sedikit makan waktu juga ini. Rencana memang kalau Destiny Gundam ini sudah selesai saya rakit, memang saya ada pikiran untuk saya kirim ke teman saya yang jago ngecat. Karena part-part saya ada beberapa yang pecah kan, jadi dia juga bisa memperbaiki juga, bisa diperbaiki, jadi ya nggak apa-apa. Nah tadi ada yang bertanya masalah harga. Kalau harga tentunya kalau ngecat, sekali lagi tadi saya beritahu kan agak bervariasi. Itu kan tergantung orangnya itu pakai catnya cat apa dulu, merek apa. Tapi rata-rata yang ngecat itu untuk jasa pengecatan Gundam rata-rata mereka itu pakai cat merek Tamiya rata-rata. Tapi sekali lagi Gundam ini kan jenis warnanya macam-macam, ada gradasi warnanya juga. Warna merah di Gundam Seed Destiny sama warna merah, kita contohkan Seed Destiny ya, Gundam Seed Destiny seperti warna merahnya punyanya Destiny Gundam dan warna merahnya punyanya Justice Gundam itu beda, warna merahnya itu lain. Jadi itu mereka harus nyampur, karena merahnya punyanya Destiny Gundam ini kan merah banget kan, merah banget, mencolok ya, warna merahnya merah matang gitu. Sedangkan merahnya Justice, Gundam Infinite Justice ya, itu warna merahnya dia kan mendekat ke arah warna sedikit ada ungunya sedikit. Ya memang merah tapi ke arah sedikit ungu, tapi bukan ungu. Bukan ungu seperti Gundam Epion. Gundam Epion kan memang ungu ya. Lah, warna ungu itu didapat dari apa? Kan
kan dari faktor warna biru. Nah, terus Justice Gundam itu juga dia itu warna merahnya selain ada warna birunya dikit, dia juga ada sedikit warna putihnya. Sedikit tambahan warna putih. Jadi efek warna merah ke ungu-unguannya itu nggak terlalu. Ada beberapa teman ngomong Justice Gundam itu kan sama dengan warna magenta. Kalau warna magenta kita bisa ngomong hampir ya, tapi warna magenta yang agak dikasih warna sedikit warna putih, tambahan sedikit warna putih, mungkin 10% sampai 15%. Nah, pencampuran warnanya itu juga ada persentase. Jadi kalau mereka mewarna ini ya, bagian part ini, mereka pasti bikin, ini sudah bisa dihitung berapa jumlah volumenya untuk warna yang dibikin. Tapi kalau partnya kecil-kecil gitu, itu menyusahkan bikinnya. Oke, yang ini jangan lupa ya, jangan sampai kebalik. Jadi ini adalah untuk persenjataan. Dan yang satunya juga juga. Akhirnya ketemu. Keras juga ini. Mesinnya tadi saya amplas ini. Nah, ini untuk part wingsnya pasang. Wing sudah siap. Sekarang kita bisa pasang unit utamanya. Oke, kalau tidak dipakai bisa dirapikan dulu. Nah, nanti kita bisa mulai untuk yang persenjataannya, tapi ini kita pasang wingsnya. Nah, ini kemarin pecah semua karena ini saya tidak, nah ini maka itu ini agak hati-hati guys kalau masang ini. Kalau begitu pecah seperti ini udah nggak bisa diperbaiki. Nah, ini banyak sekali sendi-sendinya ini. Karena lekuannya si Destiny ini cukup banyak, jadi maka itu dia pengaruh sekali. Oke. Sementara ini kita pasang inilah
saat tekan ini hati-hati ya, tekannya pelan-pelan aja karena ini agak sensitif juga ini. Nah, sementara ini udah jadi, dan ntar lagi kita lanjut ke persenjatanya. Oke, kelihatan cakep nih. Selamat malam teman-teman, kita akan melanjutkan sistem persenjataan dan aksesoris milik Destiny Gundam. Sementara saya minggirkan dulu Gundamnya karena kita akan mulai melakukan perakitan. Nah, ini adalah perlengkapan yang saya pakai seperti biasanya. Saya minggirkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu pada saat proses pengerjaan. Nah, karena kita lebih banyak memakai tang, maka itu sekarang kita akan buka di bukunya terkait untuk pengerjaan senjatanya. Nah, ini jadi senjatanya terdiri dari pedang besar ya, terus beam launcher dan beam rifle, serta ada dia shield juga. Sekarang kita kerjakan untuk beam rifle-nya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Langsung aja kita dimulai. Setelah gunting langsung dirapikan. Yang penting pada saat melakukan pengerjaan ini konsentrasinya harus bagus, karena banyak sekali detail-detail kecil-kecil yang nanti terlewat. Merakit Gundam Master Grade memang memiliki tantangan tersendiri karena tingkat kesulitannya di atas Gundam High Grade, tetapi detailingnya sangat detail, tentunya juga di atas Gundam yang tipe-tipe High Grade. Nah, pesaingnya untuk Master Grade adalah Gundam RG atau Rear Grade. Nah, itu adalah pesaingnya. Jadi itu juga build quality-nya maupun detailingnya juga menyamai dengan Gundam Master Grade. Hanya perbedaannya di Gundam Rear Grade, skala Gundam yang digunakan adalah 1:144, sedangkan di Master Grade adalah 1:100. Yang terakhir, memang versi yang terakhir adalah Gundam Master Grade. Master Grade 1:60 dan diproduksi dalam jumlah terbatas juga kalau Master Grade. Jumlah terbatas, tipenya juga tipe terbatas juga, nggak semua diproduksi dalam Gundam Master Grade. Ada pertanyaan, apakah saya menyukai Gundam Master Grade atau Perfect Grade? Nah, kalau saya sendiri secara pribadi saya ada lagi, ataupun bagaimana dengan Rear Grade ya. Nah, kalau saya pribadi memang dari dulu awal saya merakit Gundam, saya suka Gundam tipe 1:100. Jadi itu meliputi Gundam jenis High Grade 1:100 dan Master Grade, karena Master Grade mereka semua diproduksi dalam 1:100. Untuk tipe-tipenya ya memang secara tipe, jenis, dan macam-macam produk Gundamnya lebih banyak Gundam yang tipe 1:144. Jadi Rear Grade ataupun yang nggak ada ininya, nggak ada grade-nya, itu 1:144 itu jenis-jenis robotnya lebih banyak. Oke, kelihatannya sudah benar ini. Untuk beam rifle-nya udah jadi, kita minggirkan terlebih dahulu, kita taruh di sini. Lalu sekarang kita buat shield-nya. Shield-nya ini cuma jenis yang dipakai. Nah, ini untuk tamengnya.
Nah, ini ada pertanyaan kalau terkait dengan pembuatan perakitan Gundam, apakah ada jasa merakit Gundam? Ya, itu ada, tergantung dari tingkat kesulitannya juga, dan lokasinya juga kalian cek di kota tempat kalian tinggal dulu, karena memang kalau di kota besar pasti ada, seperti di Jakarta, Surabaya, lalu Denpasar itu pasti ada, Semarang juga ada, Semarang dan Yogyakarta. Tapi kalau di kota kecil kemungkinan besar tidak. Nah, tapi bisa kalian bertanya langsung ke pihak toko yang jual Gundamnya ini. Pasti mereka tahu. Orang yang hobi-hobi model kit ini kan tertentu, nggak semua, dan mereka juga ada komunitas juga. Anda bisa juga cari komunitasnya di Facebook, Instagram, ataupun di YouTube juga, maupun di TikTok. Nah, di situ bisa bincang-bincang, dan tentunya harga juga bervariatif ya. Bervariatif itu tentunya nanti juga berpengaruh ke hasil pengerjaannya, terus kerapiannya, juga hasil akhirnya. Tentunya kalau rapi ya otomatis sedikit lebih mahal. Cuma rata-rata orang yang membuka jasa tersebut biasanya sih sudah rapi sih. Kalau enggak kan nggak akan dikasih kerjaan lagi kalau hasil kerja pertama jelek. Nah, maka itu pastikan Anda sebelum memilih, Anda memang sudah mendapatkan referral lah dari teman yang memang sebelumnya pernah memakai jasanya. Nah, itu lebih membantu sekali. Diselipkan gini dulu, baru dipasang di sini guys. Jadi jangan dipasang dulu kalau ini belum ngunci. Nah, sekarang pasangin bagian atasnya. Ini oke. Untuk Gundam Destiny ini dia shieldnya ada dua macam, dalam bentuk beam shield dan shield biasa. Nah, kalau beam shield itu seperti ini guys. Saya tunjukkan. Nah, ini adalah beam shieldnya. Belum saya gunting ya, ini masih di box. Ini adalah beam shieldnya. Tentunya yang bagian kecil-kecil ini memang harus dipotong guys. Kalau nggak dipotong nanti kelihatan nggak bagus. Jadi kesan rapinya kurang. Nah, kenapa kok saya potong dulu, baru saya potong sampingnya? Itu karena saya potong biasanya di sini dulu. Saya nggak akan potong di sini, takutnya kepotong di yang lain. Nah, kalian kelihatan kan? Potongnya itu jangan di sini, jangan terlalu mepet karena ini akan kena. Nah, kalian potong di sini. Nah, otomatis itu ada sisa. Nah, nanti baru setelah lepas semua salah satu part sini, baru kalian potong lagi. Nah, jadi potongnya memang dua kali nih, jadi biar nggak ngenai pasnya ini. Kalau ngenain kan sayang banget kan, sudah terlanjur potong. Nah, kalau ini pun kurang rapi juga bisa Anda nanti pakai yang namanya router ya. Ya, ini yang saya pakai, pisau kecil ini. Tapi kalau nggak terbiasa jangan dipakai, atau amplas. Amplas juga bisa membantu untuk merapikan juga.
Nah, ada pertanyaan ini, sudah berapa lama saya membuat Gundam ya. Jadi pada dasarnya ini hobi saya waktu saya tahun 97 pertama kali saya merakit Gundam itu tahun 97. Waktu itu Gundam yang saya rakit itu Gundam Nu Gundam. Cuma namanya anak-anak kan nggak ngerti namanya skala. Saya waktu itu beli nggak ngerti grade juga. Waktu itu grade-nya high grade, tapi 1:144. Nah, waktu itu saya beli, harganya juga cukup lumayan mahal ya untuk uang zaman itu tahun 97. Itu harganya saya masih ingat 90.000. 1:144 Gundam high grade Nu Gundam. Nah, setelah itu saya rakit, saya suka itu Gundam itu, wah modelnya cakep banget. Cuma saya nggak ngerti kalau itu 1:144. Ternyata yang 1:100-nya gede banget itu, baru tahu. Dan saya dari situ saya suka sekali kalau Gundam itu 1:100, karena kalau 1:144 terlalu kecil, nggak kelihatan. Kayak Gundam yang kecil-kecil itu tingginya, yang kecil-kecil itu kan seperti Gundam Formula 91 ya, atau F91. Lalu Gundam Victory Gundam itu cuma 15 meter. Jadi bayangin aja kalau dibuat 1:144, dia tingginya cuma 12 cm, 10-12 cm, kecil banget itu. Nah, sedangkan Nu Gundam kan memang dia tingginya itu kan 20 meter lebih. Jadi pada saat dibuat 1:144, dia masih cukup kelihatan. Jadi dia masih lumayan tinggi. Nah, sekarang Gundam kalau diproduksi di movie-movie terbaru seperti Destiny Gundam, Freedom, ataupun Justice, itu rata-rata tingginya 18 meter. Jadi pada saat dibuat 1:144 pun juga nggak terlalu kecil. Tapi memang idealnya tetap Gundam itu 1:100, karena kan gampang ya di ininya. Nah, sudah selesai untuk seal, dan kita sekarang buat pegangannya ini. Nah, bunyinya cetak, dengar kan? Enak gitu kalau sudah bunyi cetak gitu, berarti benar itu. Nah, sudah selesai ya guys ya. Dan ini bisa ditarik guys. Nah, cakep kan? Oke, saya tutup dulu. Oke, kita lanjut sekarang untuk bagian beam launchernya. Beam launcher, jadi ini ada beam launcher dan beam sword, tapi di gambar ini diminta untuk buat beam sword dulu. Oke, kita buat beam sword dulu ya. Ini huruf I, 1. Nah, memang ini beberapa teman-teman juga memberitahukan kalau saya sebaiknya bawa atau buat satu
table runner untuk standby ini nih, jadi kelihatan lebih rapi untuk runner-runnernya ini, jadi nggak bertebaran seperti ini. Saya masih pesan, jadi nanti kalau sudah datang di pengerjaan Gundam berikutnya nanti saya show ya ke kalian. Memang itu untuk membantu untuk kerapian aja sih, nggak ada yang lain. Cuma memang pada dasarnya untuk pembuatan Gundam ini memang kita konsentrasi memang dari awal, atau kita pengerjaan ini memang harus solid ya, nggak bisa kalau nggak konsentrasi, karena bisa salah ini. Detailingnya banyak kecil-kecil dan terkadang kita bisa miss juga, seperti hal-hal yang terkadang kelewat. Nah ini saya detailing dulu. Nah kayak gini kan langsung rapi dia. Nah ini memang untuk part swordnya ini ada beberapa. Jadi ini yang bagian abu-abu ini juga abu-abu ini ya, ini merupakan bagian tajamnya, bagian ujung pedang. Jadi pedangnya large beam swordnya punyanya Destiny Gundam ini, dia ada yang bagian bilah tajamnya ini, sama yang dari beam saber itu di bagian dalamnya ini. Jadi ini merupakan bagian satu kesatuannya. Dan ini memang damage-nya destruktif banget ini. Pada saat di movie-nya dia bisa belah kapal induk ini. Ini bisa belah kapal induk. Nah, di bagian sentralnya yang ini merupakan bagian dari beam sword-nya. Nah, kalau beam sword-nya seperti apa? Ini saya akan tunjukkan modelnya. Jadinya, nah ini kelihatan sekali ini beam sword-nya. Nah, ini adalah beam sword-nya untuk seperti ini jadinya guys. Ini harus ditarik dulu ternyata. Nah seperti ini, karena ini cukup panjang ini. Nah jadi luar biasa ini pedangnya panjang banget ini. Salah satu keunikan dari Destiny Gundam. Oke, ini sementara saya pajang dulu di sini. Nah, sekarang kita akan membuat senjata yang satunya. Ini adalah beam launcher. Jadi selain jago dalam jarak dekat, dia juga jago jarak jauh ini Gundam ini.
Jadi ini merupakan part-partnya yang dikerjain ya. Juga ini M27 dan M24 ya. Nah ini adalah satu bagian sendi-sendi yang, jadi di Gundam Master Grade ini dia uniknya itu untuk persendiannya dia bagi dua, ada persendian yang fleksibel dan kaku. Yang ini yang kaku, yang ini fleksibel ya, kelihatannya ini yang fleksibel, yang jenisnya PC itu adalah yang fleksibel. Nah ini ada detail kecil lagi nih, hati-hati ya, kepalanya ini berbeda sama yang di bawah, jadi jangan kebalik, nanti nggak bisa ditekuk. Karena engsel kecil gini kelihatannya nggak ada masalah, tapi kalau nggak bisa ditekuk berapi ini nanti. Mungkin saya kurangi dikit ya, agak keras ini. Nah sudah punya klek, nah itu bagus itu, kalau sudah klek itu enak banget itu. Nah sekarang ada H1. Dan ada M25. Oke, ini M25 adalah part yang diperlukan untuk memasang bagian bawahnya ini. Nah, ini sekarang partnya untuk yang di sini. Oh, jadi berantakan juga. Terus ada A18 ya. Nah, ini cukup saya putar aja karena agak kecil sih, jadi nggak ada masalah kalau diputar. Nah ini lagi nih, ada kepalanya beda lagi nih.
gini. Nah, dan atau penutup terakhirnya. Nah, untuk runner yang sudah selesai diminggirkan aja, karena nanti bisa mengganggu yang lain ya. Jadi karena partsnya ini kan banyak, jadi kalau sudah selesai langsung diminggirkan aja, karena biar kita bisa konsentrasi yang item yang belum diselesaikan, jadi biar nggak kecampur-campur. Nah, ini juga kelihatan sekali belum rapi, karena kalau kedua plastik ini digabung baru kelihatan kalau nggak rapinya. Nah, cuma ini agak lumayan ini. Nah, langsung rapi kan guys. Nah, langsung rapi. Cuma ini hati-hati, Anda bisa memberikan berat kayak gini, itu resikonya di situ. Kalau ini tetap, tapi kalau sudah digabung gini memang resikonya di situ. Ini seharusnya di amplas, jadi kita kombinasi dibersihkan pakai silet khusus detailing ya. Ini jadi pisau silet khusus detailing, jadi biar ini kelihatan rapi. Oke, kita sudah selesai ya untuk sistem persenjataannya. Nah, oke, proses perakitan sudah selesai dan ini adalah hasilnya. Nah,